Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi trigonometri. Untuk materi pembelajarannya 4.1 yaitu ukuran sudut dalam derajat dan radian. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Tandanya ini adalah tanda derajat, kemudian di sini adalah radian. Berturut-turut ya, menyatakan simbol derajat ya, ini menyatakan simbol derajat, dan radian ini adalah simbol radian. Singkatnya, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat, atau 1 derajat didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Nah, kemudian ini contohnya ya, ini yang sini. Ini adalah 1/360 putaran. Nah, kemudian di lingkaran yang kedua ini ya, ini adalah 1/4 putaran. Kemudian ini adalah setengah putaran. Nah, ini adalah 1 putaran. Nah, coba kalau yang ini ya, yang tidak diarsir berapa putaran? Ya, benar, 3/4 putaran. Nah, kemudian tentunya dari gambar 4.1 kamu dapat mendeskripsikan untuk beberapa satu putaran yang lainnya. Misalnya untuk 1/3 putaran, 1/6 putaran, 2/3 putaran. Sebelum kita memahami hubungan derajat dengan radian, mari pelajari teori mengenai radian berikut. Nah, ini ada sebuah lingkaran ya. Kemudian 1 radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat A yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Ya, perhatikan gambar 4.2. Di sini AOB, sudut AOB itu sama dengan sudut alfa. Dan di sini untuk busur AB itu sama dengan OA ya, sama dengan OB. Maka alfa ini ya, alfa sama dengan busur AB per R atau jari-jari itu adalah 1 radian. Jika panjang busur tidak sama dengan R jari-jari, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam satuan radian dapat dihitung menggunakan perbandingan untuk 4.1. Di sini sudut AOB sama dengan busur AB per R itu sama dengan radian. Nah, lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah 1 putaran sama dengan 2 pi rad. Oleh karena itu berlaku sifat yang kedua, 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian, atau 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian, atau 1 radian sama dengan 180
80 derajat per pi. Ya, ini ekuivalen dengan 57,3 derajat. Kemudian dari sifat 4.2 yang ini dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa konversi X derajat ke radian dengan mengalihkan X dikalikan pi per 180 derajat. Misalnya 45 derajat itu sama dengan 45 derajat dikalikan pi per 180 derajat dikalikan radian sama dengan pi per 4 derajat. Konversi X radian ke derajat dengan mengalihkan X dikalikan 180 derajat per pi. Misalnya 3 per 2 pi radian sama dengan 3 per 2 pi kali 180 derajat per pi sama dengan 270 derajat. Ya, contoh. Perhatikan hubungan secara aljabar antara derajat dengan radian berikut ini. Nah, untuk yang pertama di sini untuk 1/4 putaran. Nah, berarti 1/4 putaran itu sama dengan 1/4 dikalikan 360 derajat. Hasilnya berapa di sini? 90 derajat. Ya. Atau 90 derajat itu sama dengan 90 dikalikan pi per 180 radian itu sama dengan pi per 2 radian. Atau ini juga bisa sama dengan 1/2 pi radian. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, nanti bisa sharing melalui WhatsApp group. Nah, untuk sini soal yang kedua buat latihan ya. Misalkan ibu punya soal 1/2 putaran, dan yang ketiga adalah 4 putaran. Ya, ini nanti dibuat derajat dan radian. Ya, silakan untuk latihan. Selanjutnya, dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal atau initial side ke sisi akhir atau terminal side. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Arah putaran sudut juga dapat diperhatikan pada posisi sisi akhir terhadap sisi awal.
Untuk memudahkannya, mari kita cermati deskripsi berikut ini. Nah, yang pertama, untuk sudut bertanda positif, di sisi awalnya ke sisi akhir itu berlawanan jarum jam. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa jika berlawanan jarum jam, maka tandanya apa di sini? Positif. Untuk yang kedua, coba sisi awalnya dengan sisi akhir di sini putarannya bagaimana? Searah berlawanan, searah jarum jam ya, maka disebut sebagai sudut bertanda negatif. Dalam koordinat kartesius, jika sisi awal berimpit dengan sumbu X dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius, disebut sudut standar atau baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut pembatas kuadran, yaitu 0, 90 derajat, 90 derajat, ya, 270 derajat, dan 360 derajat. Sebagai catatan bahwa untuk menyatakan suatu sudut lazimnya menggunakan huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan juga ini theta. Juga menggunakan huruf-huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Selain itu, jika sudut yang dihasilkan besarnya alfa, maka sudut beta disebut sudut koterminal seperti yang dideskripsikan pada gambar di bawah ini. Ya, di sini untuk sudut alfa ini adalah sudut yang baku. Kemudian betanya adalah sudut koterminal. Nah, ini tadi nih, ya, ini dalam diagram kartesius. Ini adalah 0 derajat, kemudian berlawanan jarum jam 90 derajat, ya, ini 180 derajat, ini 270 derajat. Apabila kembali ke sini, ini adalah 360 derajat. Nah, kemudian kuadran 1 ini sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 antara 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 itu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini untuk memantapkan pemahaman kamu akan sudut baku dan pembatas kuadran, cermati contoh dan pembahasan di bawah ini. Ya, contoh. Tentukan posisi setiap sudut pada koordinat contoh, tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Di sini yang pertama untuk 60 derajat. Ya, tadi 60 derajat ada di kuadran berapa? Ya, sini 60 kuadrat itu ada di kuadran 1. Kenapa? Karena kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi 60 derajat ada di kuadran 1.
Gini ya gambarnya. Ini 0 derajat. Ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Coba untuk yang kedua, jika 120 derajat di mana? Kuadran berapa? Kuadran 2, antara 90 sampai 180 derajat. Coba ya, untuk sudut negatif 45 derajat. Ya, tadi Ibu sudah mengatakan jika berlawanan jarum jam, sudutnya positif. Nah, ini negatif, berarti yang searah jarum jam 0 ya. Sampai berapa? Nah, di sini kuadran 4 ya. Karena setiap kuadran itu adalah 90 derajat, maka untuk negatif 45 derajat itu ada di kuadran 4. Nah, sekarang Ibu punya soal kalau untuk 600 derajat dan negatif 300 derajat itu ada di kuadran berapa? Silakan dikerjakan ya, sebagai